Apa itu anemia? Berdasarkan Jurnal Kesehatan Andalas, anemia merupakan penurunan kadar hemoglobin, eritrosit, dan hematokrit sehingga jumlah eritrosit dan atau kadar hemoglobin yang beredar tidak dapat memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Ini menurut Hofbrand tahun 2013. Biasanya anemia ini ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin dan pada pria dewasa kurang dari 13,5 gram per desiliter dan pada wanita dewasa kurang dari 11,5 gram per desiliter. Next. Berdasarkan Jurnal Kesehatan, penyebab anemia diantaranya pencernaan. Pada pencernaan ini terjadi gangguan penyerapan zat besi asam folat dan vitamin B12. Kemudian ada sumsum tulang. Apabila ada gangguan pada sumsum tulang seperti leukemia dan penyebab sel tumor ganas, bisa mengakibatkan penurunan produksi sel darah merah. Sebab sel darah merah ini diproduksi di sumsum tulang. Kemudian ada mengalami perdarahan. Perdarahan yang dapat mengakibatkan anemia ini bisa berupa mimisan, batuk darah, BAB berdarah, gusi berdarah, menstruasi yang banyak dan lama, BAK yang berdarah, dan mengalami kecelakaan. Kemudian ada pola makan. Pada pola makan yang buruk, dengan rendahnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin A, vitamin C, asam folat, riboflavin, dan vitamin B12. Ya. Berdasarkan Jurnal Kedokteran, tanda dan gejala anemia diantaranya seperti sakit kepala, pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, mata berkunang-kunang atau penglihatan gelap, kulit terlihat pucat. Ini biasanya bisa dilihat dari telapak tangan, kemudian nyeri dada, detak jantung yang tidak teratur, dingin pada area tangan dan kaki, dan 5L. Lemah, letih, lesu, lunglai, dan lelah. Next. Bagaimana cara mencegah anemia? Berdasarkan Jurnal Abdimas Kesehatan, anemia bisa dicegah dengan penuhi pola makan yang seimbang. Menjaga pola makan yang bergizi seimbang bisa menjadi cara menjaga gaya hidup yang sehat. Kemudian, mengatasi masalah kesehatan yang menjadi penyebabnya. Misalnya saja, wanita yang mengalami perdarahan parah pada saat menstruasi, atau penyakit seperti tumor rahim, polip, gangguan fungsi ovarium, dan masalah kesehatan lainnya yang dapat menyebabkan anemia. Jadi kita perlu mengatasinya terlebih dahulu untuk mencegah anemia datang kembali. Selanjutnya ada penuhi kebutuhan kalsium. Sama seperti vitamin C, kalsium berfungsi untuk memaksimalkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Kalsium ini bisa didapatkan dari susu dan aneka produk olahannya. Juga bisa didapatkan pada ikan serta telur. Kemudian batasi konsumsi kafein. Kebalikannya dari kalsium dan vitamin C, kafein ini dapat mengganggu proses penyerapan zat besi di dalam tubuh. Kafein biasanya terkandung di dalam teh, kopi, minuman berenergi, dan minuman coklat. Jadi sebaiknya minuman tersebut sewajarnya saja ya. Baik, saya lanjutkan ya. Apa saja akibat dari anemia? Berdasarkan Jurnal Averroes, akibat lanjut dari anemia diantaranya mudah lelah saat beraktivitas, masalah pada jantung. Anemia ini jika tidak segera ditangani bisa mengakibatkan masalah pada jantung, seperti
detak jantung yang tidak beraturan atau aritmia, dan juga bisa memicu terjadinya gagal jantung. Kemudian ada gangguan pada paru-paru, gangguan proses tumbuh kembang. Pada bayi dan anak-anak, anemia defisiensi zat besi bisa menghambat pertumbuhan mereka. Akibatnya, anak-anak bisa memiliki berat badan yang rendah atau tumbuh lebih kecil dibanding anak-anak pada umumnya. Rentan terkena infeksi. Pengidap anemia juga rentan terkena infeksi. Sel darah merah mempunyai peran untuk mempengaruhi kinerja sistem imun dalam melawan bakteri dan virus. Rendahnya kadar zat besi bisa memicu turunnya sistem kekebalan tubuh sehingga kita bisa mudah terserang penyakit. Berdasarkan Jurnal Pengabdian Masyarakat, cara perawatan anemia di rumah diantaranya konsumsi probiotik. Probiotik ini dapat membantu menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Usus yang sehat dapat terus bekerja secara efektif. Asupan probiotik ini makanan yang sehat seperti yogurt, acar, tempe, dan makanan fermentasi lainnya. Kemudian konsumsi zat besi seperti daging merah, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Konsumsi vitamin C, beberapa buah dan sayuran dengan kandungan vitamin C tinggi diantaranya jeruk, stroberi, dan brokoli. Berdasarkan jurnal kedokteran, pengobatan medis pada penderita anemia diantaranya bisa dilakukan transfusi darah. Lalu mengonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, serta mineral lainnya. Kemudian operasi. Jika pasien mengalami pendarahan serius atau mengancam jiwa yang menyebabkan anemia, pengobatan anemia mungkin memerlukan prosedur operasi. Misalnya saja pada pasien yang kecelakaan ataupun pasien yang menderita penyakit tukak lambung atau kanker usus besar. Next. Berdasarkan jurnal kebidanan, pengobatan alternatif dari anemia diantaranya bayam. Sayur hijau ini khususnya bayam mengandung zat besi yang dapat menjadi obat alami bagi penderita anemia. 1 cangkir bayam rebus dapat memenuhi 20% kebutuhan zat besi seseorang perharinya. Kemudian ada buah bit. Selain mengandung zat besi, buah bit juga memiliki vitamin C. Vitamin dari buah ini dapat meningkatkan penyerapan zat besi dan juga membantu meregenerasi sel darah merah. Kemudian ada buah stroberi. Buah stroberi ini mengandung vitamin C, asam folat, vitamin A, riboflavin yang sangat bermanfaat bagi pembentukan hemoglobin dalam darah. Next. Berdasarkan jurnal kesehatan, pengobatan alternatif lainnya yaitu buah jeruk. Buah jeruk ini mengandung vitamin C yang tinggi yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin. Kemudian ada buah tomat. Buah tomat mengandung zat besi yang efektif meningkatkan kadar hemoglobin. Kemudian ada kurma. Mengonsumsi buah kurma 7 butir di waktu duha dan di waktu pagi hari dapat meningkatkan kadar Hb atau hemoglobin dan dapat mengatasi anemia. Kemudian, berdasarkan jurnal kedokteran, fasilitas kesehatan yang bisa digunakan diantaranya ada klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Pemanfaatan program pelayanan kesehatan pada anemia ini diharapkan seluruh masyarakat dapat memperoleh
program pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih jelas, dan optimal. Akan saya ulang kembali. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Pertanyaannya, apakah defisit kalori atau diet tertentu bisa memperparah kondisi anemia? Ya, bisa. Secara teratur, makan lebih sedikit kalori daripada yang dibutuhkan tubuh dapat menyebabkan kelelahan dan membuat kita lebih sulit memenuhi gizi harian. Pada orang yang melakukan diet rendah zat besi, asam folat, atau vitamin B12, dapat memperparah apabila sebelumnya orang tersebut menderita anemia. Diet yang sehat yaitu dengan mengonsumsi gizi sesuai dengan kalori harian yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan tadi, apakah defisit kalori atau diet tertentu bisa memperparah kondisi. Semoga peserta seminar yang bertanya mengerti. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah anemia bisa disembuhkan? Kepada pemateri kami persilakan. Baik, saya akan menjawabnya. Anemia bisa disembuhkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengatasi penyebabnya terlebih dahulu. Jika anemia karena perdarahan parah seperti kecelakaan, bisa diatasi dengan operasi dan disertai dengan pemberian transfusi darah. Tapi jika anemia karena defisit nutrisi atau kekurangan nutrisi zat besi, asam folat, atau vitamin B12, maka cara mengatasinya yaitu dengan mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Demikian. Baik, terima kasih kepada pemateri Indrianti. Semoga pertanyaan dari peserta seminar pada hari ini bisa terjawab dan bermanfaat. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah seorang ibu bisa menurunkan anemia kepada anaknya? Baik, kami persilakan kepada pemateri. Baik, saya akan menjawabnya. Seorang ibu akan bisa menurunkan anemia kepada anaknya? Ya, bisa. Ada jenis-jenis anemia yang diakibatkan oleh kelainan genetik atau penyakit turunan, seperti sel sabit dan talasemia. Jadi apabila seorang ibu menderita anemia tersebut, besar kemungkinan anaknya pun akan mengalami hal yang sama. Baik, terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Nah, semoga jawaban ini bisa memuaskan hati yang memberikan pertanyaan tadi peserta seminar. Selanjutnya, teman-teman, di kolom chat banyak pertanyaan yang teman-teman berikan, dan Ibu, karena keterbatasan waktu teman-teman, maka nanti bisa bertanya langsung melalui chat di WA pribadi pemateri kita Indrianti. Nanti kepada pemateri mohon membagikan nomor WA-nya atau di grup seminar ya teman-teman. Nah, selanjutnya sesi kedua saya bacakan pertanyaan. Apakah anemia dapat disebabkan bakteri Helicobacter? Dan jika iya, bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Untuk mencegah ya, maaf ada kesalahan. Apakah anemia dapat disebabkan oleh bakteri Helicobacter dan gejalanya bagaimana? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Apakah anemia dapat disebabkan bakteri Helicobacter pylori? Dan jika iya, bagaimana gejalanya? Helicobacter pylori adalah bakteri yang tumbuh di saluran pencernaan manusia, terutama pada lambung. Pada orang yang terinfeksi bakteri Helicobacter pylori, akibat selanjutnya bisa mengalami pendarahan pada lambung, sehingga dapat menyebabkan orang tersebut kekurangan darah atau disebut juga sebagai anemia. Gejala yang timbul bagi orang yang terinfeksi Helicobacter pylori adalah seperti mual, perut kembung, demam, perasaan tidak nyaman pada daerah perut. Demikian. Baik, terima kasih kepada pemateri Indrianti. Satu lagi ya, pertanyaannya,
yaitu apakah anemia jadi salah satu penyebab hipoglikemia dan bagaimana agar tidak terjadi hipotermia? Terima kasih. Silakan kepada pemateri. Baik, saya akan menjawabnya. Apakah anemia jadi salah satu penyebab hipotermia dan bagaimana caranya agar tidak terjadi hipotermia? Hipotermia adalah kondisi di mana suhu tubuh mengalami penurunan dan bisa disebabkan oleh berkurangnya produksi panas dalam tubuh. Produksi panas sangat erat hubungannya dengan pasokan oksigen. Sementara itu, anemia adalah kondisi tubuh dengan dengan kadar hemoglobin di bawah rentang normal. Pasokan oksigen ke jaringan berkurang, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya produksi panas. Bagaimana agar tidak terjadi hipotermia? Kita perlu mengatasi anemia terlebih dahulu, sehingga pasokan oksigen ke jaringan tercukupi dan dapat memproduksi panas. Selain itu, sebaiknya jaga tubuh tetap kering, gunakan pakaian yang hangat, dan hindari juga mengonsumsi alkohol dan kafein. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk teman-teman semua peserta seminar pada hari ini, karena keterbatasan waktu, maka sesi pertanyaan atau sesi diskusi pada hari ini kita cukupkan sampai di situ. Tadi saya sudah mengatakan bahwa untuk teman-teman yang bertanya dan ingin mengetahui pertanyaan dan jawabannya, mohon untuk chat pribadi kepada pemateri kita langsung. Nanti bisa juga melalui grup ya teman-teman. Sebelum kita menutup seminar pada hari ini, saya kembalikan kepada pemateri untuk menyampaikan sepatah kata. Saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator ya. Terima kasih pada Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti seminar saya pada sore ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, kalau begitu saya akan menyimpulkan materinya. Jadi, anemia itu adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah mengalami penurunan atau di bawah dari rentang normal. Sekian. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri untuk waktunya menyampaikan materi pada hari ini tentang anemia. Semoga bermanfaat materi yang telah disampaikan untuk kita semua, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan orang yang kita sayangi, lingkungan juga. Sebelum kita menutup seminar ini, maka sekarang kita masuk pada sesi dokumentasi. Diharapkan kepada peserta seminar untuk on kamera atau membuka kameranya supaya kita bisa dokumentasi. Baik, slide pertama dulu ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Baik, slide kedua. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Demikianlah seminar tentang anemia pada hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan sampai jumpa di seminar selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam kata, sikap, dan secara teknis pada hari ini, seminar hari ini. Semoga materinya bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, selamat sore.